Alhamdulillah, Alhamdulillah muwaffir thawabi lil ahbabi wa mukbil al ajr wa ba'ith dhalam al layli yansafuhu nurul fajr al muhit ilman bi kha'inatil a'yun wa khafiyatis sadr wa muallimil insani ma lam ya'lam bihi wa lam yadr. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin abdihi wa rasulih alladhi naba'al ma'u min baini asabi'i yadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudhnibah bitaqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram. Muharram artinya bulan yang diharamkan. Salah satu bulan yang diharamkan, maksud diharamkan di sini adalah diharamkan darah untuk dialirkan, diharamkan berperang. Bulan-bulan yang diharamkan berperang arba'atu ashhur, yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Salah satunya adalah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Bulan Muharram, Muharram artinya diharamkan, artinya diharamkan berperang. Sungguh sangat agung di bulan ini, bulan yang diharamkan berperang, termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang mempertegas bahwa bulan salah satunya Muharram dilarang menumpahkan darah. Muharram artinya dzu hurmah. Bulan Muharram artinya bulan yang memiliki kemuliaan. Bulan yang memiliki kemuliaan ketika kita sebagai hamba Allah diberikan panjang umur, ditakdirkan untuk hidup dan berada pada bulan Muharram, maka seyogyanya kita memaksimalkan amalan-amalan yang sangat agung yang terdapat pada bulan Muharram. Karena Muharram artinya bulan yang memiliki kemuliaan. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak mulia. Tidak. Setiap bulan memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satunya bulan Muharram pun memiliki keistimewaan. Di antaranya berpuasa. Ketika Rasul melihat penduduk Madinah, kaum Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, beliau bertanya kepada sahabat dan kepada penduduk kala itu, dan dijawab pada tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Melihat dan mendengar jawaban seperti ini, Rasulullah SAW menanggapi, kami lebih berhak memperingati keselamatan Nabi Musa dari kalian. Dan akhirnya Rasulullah memerintahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, plus untuk membedakan dengan kaum Yahudi, diawali
sehari sebelumnya 9 Muharram juga berpuasa. 9 dan 10. Para ulama ketika berpuasa Muharram tanggal 10 tidak didahului berpuasa tanggal 9 Muharram, maka alangkah lebih baiknya berpuasa di tanggal 11 Muharram, 10 dan 11 Muharram. Yang kedua, dan ini inti yang akan kita tilik pada kesempatan kali ini, yaitu bersedekah, memperbanyak sedekah di bulan Muharram karena penuh kemuliaan tadi dan pahalanya luar biasa. Utamanya bersedekah kepada anak-anak yatim, memelihara anak-anak yatim, memperhatikan anak-anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang Arab yang bertanya kepada beliau karena merasa keras hatinya. Kemudian beliau bertanya bagaimana cara melunakkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Usap kepala anak yatim dan beri makan orang-orang miskin. Dua amalan yang sangat agung yang seyogianya dan utamanya di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini kita galakkan. Imsah ra'sal yatim, usap kepala rambut anak yatim dan beri makan orang miskin. Ini dapat melunakkan hati dan meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan rezeki. Ada bukti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak. Nabi bertanya ketika itu kepada salah seorang sahabat perawi hadis, atuhibbu ayyalina qalbuk, maukah engkau hatimu menjadi lembut, wa tudrika hajatak, kebutuhanmu dipenuhi. Bahasa tubuh menjawab mau. Yang ditanya oleh Rasul diam, tetapi bahasa tubuh mengatakan aku mau diberitahu yang dapat melunakkan hati dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'ami yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Muliakan, perhatikan, sayangi anak yatim, usap rambutnya, usap kepalanya, at'imhu, beri makan dia, min ta'amika, dengan catatan yang luar biasa, min ta'amika, dari makanan hasil kerjamu, bukan dari harta anak yatim, tetapi dari hartamu sendiri. Yalin qalbu wa tudrik hajat, maka hatimu akan menjadi lembut dan kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min alamati imanir rajul, tanda keimanan seseorang adalah ketika dia berbuat maksiat, berbuat perbuatan yang buruk yang dapat mengeraskan hati, dia merasa hati keras. Tanda keimanan seseorang. Sungguh berbahaya
apabila seseorang melakukan pekerjaan yang membuat hatinya keras tetapi dia tidak merasa keras, dan ini sungguh bahaya, maka dinyatakan tanda keimanan seseorang apabila berbuat maksiat dia merasa ditegur oleh Allah dan bertanya. Orang Arab bertanya kepada Nabi ketika hatinya keras bagaimana melembutkannya. Dua tadi, memberi makan yatim dan mengusap kepala anak yatim. Artinya memelihara, memperhatikan dan mengurusi anak yatim. Yatim secara bahasa artinya sendiri. Secara bahasa yatim artinya infirad, sendiri. Secara istilah fikih, yatim adalah shaghirun mata abuh, anak kecil yang meninggal bapaknya. Anak kecil artinya sebelum dia balik bapaknya meninggal, ini namanya anak yatim. Tetapi ketika sudah balik bapaknya meninggal, bukan anak yatim. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa yang disebut anak yatim adalah anak yang belum mencapai balik dan bapaknya yang meninggal dunia, bukan ibunya? Mengapa ketika anak belum beranjak balik kemudian ibunya meninggal dunia bukan dinamakan yatim? Karena huwallazi ya'ulu as-saghir wa yar'a syu'unahu wa yaqumu bi ta'dibihi wa ta'limihi, sebagaimana yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, guru besar tafsir dan ulumul Quran Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Karena bapak adalah orang yang menanggung kehidupan anaknya, mengurusi segala kebutuhan anaknya, fisik, gizi, pendidikan dan lain sebagainya, tanggung jawab bapaknya. Maka ketika bapak meninggal dunia, yang mengurusi siapa? Orang yang memiliki kelebihan harta. Tetapi siapa yang lebih utama mengurusi anak yatim? Yang lebih utama mengurusi anak yatim adalah saudara asobahnya. Maksudnya adalah saudara asobah dari pihak ayah, dari pihak bapak, saudaranya dari pihak bapak. Ini yang lebih utama mengurusi dia. Kalau tidak ada saudara dari pihak ibu yang mengurusinya, kalau tidak ada orang yang memiliki kelebihan harta, utamanya tetangga yang memiliki kelebihan harta, dia yang lebih berhak mengurus. Kalau tidak, semuanya tidak memiliki kelebihan harta, orang lain yang memiliki kelebihan atau lembaga-lembaga yang mengurusi anak yatim, panti-panti yang mengurusi anak yatim. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh lembaga-lembaga, panti-panti, organisasi-organisasi yang mengurusi anak yatim, ingat betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Dalam ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
sebenarnya mereka telah memakan api dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka hati-hati orang yang mendirikan yayasan, mendirikan lembaga-lembaga, mendirikan panti-panti anak yatim, untuk hati-hati sekali mengatur harta anak yatim, karena ancaman yang luar biasa. Maka ketika hati tidak bersih karena Allah, jangan buat panti anak yatim, jangan buat lembaga anak yatim, jangan buat yayasan mengurusi anak yatim. Kalau hati tidak bersih lillahi ta'ala, karena ancaman yang luar biasa. Di dalam surat Al-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Orang kaya yang berkecukupan hendaknya menahan diri untuk mengambil harta anak yatim, termasuk yang dititipkan kepadanya. Ada pertanyaan yang muncul, kalau yang mengurusi anak yatim ini tidak mampu, miskin, boleh kita mengambil dari harta anak yatim atau makan dari harta anak yatim, termasuk yang dititipkan kepada dia? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man kana faqira falyakul bil ma'ruf." Orang yang mengurusi anak yatim dan dia dalam keadaan tidak berkecukupan, di dalam Al-Quran dibahasakan dengan fakir, maka dia boleh memakan dari harta anak yatim. Falyakul, maka silahkan makan, silahkan ambil dari harta anak yatim, tetapi dengan catatan bil ma'ruf, menurut cara yang patut, tidak berlebihan. Itu sekilas dari keutamaan bulan Muharram, memberi sedekah, utamanya kepada anak-anak yatim, karena ini dapat melunakkan hati kita dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi renungan kita kembali ketika kembali ke rumah kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ahmaduhu subhanahu hamda awliyaihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا معاشر المسلمين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دولتنا إندونيسيا دولة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
اللهم احفظ دولتنا إندونيسيا وأهلها وشعبها ورجالها وحكامها من كل مكروه وسوء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.